Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun dan seperti apapun kondisinya. Selalu optimis ya, oke? Jaga kewarasan. Selamat datang kembali di channel Pandora. Channel ini saya bikin untuk membahas seputar permasalahan baik yang terjadi di masyarakat maupun seputar permasalahan yang terjadi di intern perusahaan aplikasi pinjaman online itu sendiri. Dan tidak lupa saya ingin menyapa para subscribe saya. Terima kasih banyak yang udah dukung saya. Terima kasih udah menekan tanda loncengnya. Terima kasih udah subscribe channel YouTube saya. Dan buat teman-teman yang baru klik videonya aja, baru nonton videonya aja, jangan lupa dan tidak bosan-bosannya saya minta dukungan kepada kalian untuk mensupport channel YouTube saya, sehingga saya lebih semangat lagi dan semakin rajin lagi untuk mempelajari semua hal yang terjadi, update-update terbaru yang terjadi seputar aplikasi pinjaman online, baik itu yang terjadi di masyarakat maupun yang terjadi di intern perusahaan itu sendiri. Dan tema yang akan saya angkat hari ini seperti yang sudah kita baca atau kita dengarkan bersama di media sosial hari ini dan kemarin, ini ramai dibicarakan perihal ada seorang guru yang terjebak di lingkaran setan, lingkaran pinjaman online ini, dan dia memiliki hutang yang sudah menumpuk menjadi 40 juta rupiah. Jadi dia ini pertama kali meminjam di aplikasi pinjaman online itu sebesar 2,5 juta, kemudian menumpuklah ini akhirnya menjadi 40 juta rupiah. Dan si ibu ini ternyata berurusan dengan aplikasi pinjaman online ilegal. Dan buat ibu yang bersangkutan, kemungkinan ibu mungkin menonton video saya turut simpati kepada ibu, dan andaikan ibu bisa lebih berpikir panjang lagi sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Maksud saya berpikir panjang ya seperti ibu mencari dulu referensi atau mencari tahu dulu seluk-beluk serta resiko serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan ibu lalui ketika ibu menyemplungkan diri ke lingkaran setan ini. Saya rasa ibu tidak akan terjebak sedemikian dalamnya sehingga membuat ibu pada akhirnya kehilangan pekerjaan ibu sendiri. Saya juga sempat membaca di artikelnya ini bahwasannya ibu ini nyaris pernah melakukan aksi bunuh diri karena saking kan tertekannya oleh teror-teror yang ia dapatkan melalui via telepon, via WhatsApp, ataupun via bahkan ada yang sampai video call ibu ini. Dan teror-teror yang ia terima itu ya seperti itulah, seperti yang kita sudah ketahui bersama. Jika memang kita berurusan dengan aplikasi pinjaman online yang ilegal, maka teror-teror yang akan mereka keluarkan atau mereka lancarkan ini sungguh sangat tidak manusiawi. Kekerasan verbal, penghinaan, pencaci makian, segala macam ini sudah ibu ini terima, dan ia sangat merasa tertekan hingga akhirnya nyaris bunuh diri. Dan seperti pernah juga saya bahas di video saya sebelumnya, ketika kalian memang sudah merasa bahwa kalian memang akan gagal bayar di beberapa aplikasi pinjaman online, maka jangan sekali-kali kalian lakukan 4 poin. Coba deh kalian scroll video saya di bawah, itu ada saya bahas 4 poin yang jangan sampai kalian lakukan. Nah, ini yang saya baca, ibu ini malah melakukan hampir 4 poin yang pernah saya bahas. Ia sampai akhirnya menghubungi seluruh kontak yang ada di handphonenya dia, menyatakan bahwasannya ia diteror oleh DC aplikasi pinjaman online, dan ia mengakui kepada atasannya bahwasannya ia memiliki hutang di aplikasi pinjaman online, dan seluruh kontaknya mungkin sudah mendapatkan SMS penagihan ataupun WhatsApp penagihan tentang total tagihan dari pinjaman ibu ini.
Dan tindakan-tindakan DC ini saya rasa memang sudah sangat meresahkan ya, sudah sangat meresahkan teman-teman ataupun kerabat-kerabat ibu yang bersangkutan ini. Karena kenapa? Sampai hingga pada akhirnya pihak sekolah atau pihak tempat ibu ini bekerja memutuskan untuk mendrop out, mengeluarkan ibu ini dari pekerjaannya, padahal dia udah lumayan lama mengabdi di sekolah tersebut sebagai tenaga pengajar. Ini sangat disayangkan sekali. Itulah mengapa saya berulang-ulang kali mengatakan atau mengarahkan bahwasanya ketika kalian yang memang belum pernah terjerumus atau terjebak ke dalam lingkaran ini, please cari alternatif lain, ataupun jika memang kalian memang menginginkan ataupun tidak ada jalan lain, gunakanlah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, yaitu pinjaman online yang legal. Dan itu pun juga kalian harus menyiapkan diri dan menyiapkan planning ke depannya bahwasanya pinjaman ini akan kalian bayar tepat waktu. Semua ini terjadi apabila kalian memang gagal bayar atau tidak bisa membayar. Terjadinya ya karena itu, nggak ada faktor lain. Jika kalian memang on time, bisa membayar tepat waktu sebelum sesuai dengan jadwal jatuh tempo, kalian nggak bakalan pernah kena teror, kalian nggak akan dipermalukan, data kalian juga nggak akan disebar. Akan tetapi tidak semua orang bisa melakukan ini ya. Tidak semua orang mampu membayar hutang tepat waktu. Makanya saya selalu mengatakan bahwasanya ketika kalian memang sudah sangat terjebak di dalam aplikasi pinjaman online, maka stop di situ. Fokuskan diri kalian untuk menyelesaikan hutang pinjaman online ini satu persatu. Jika memang sudah ada niat tertanam di dalam diri kalian yang kuat, itu pasti akan ada jalannya. Sisihkan penghasilan kalian dari hari ke hari, sedikit apapun itu. Jika kalian lakukan itu rutin setiap hari, maka akan terkumpul juga kok. Nah, ini sangat saya sayangkan sekali jika memang ibu ini pernah melakukan aksi bunuh diri, hampir melakukan aksi bunuh diri. Berarti memang stres dia itu udah sangat tinggi dan dia sudah sangat tertekan. Seseorang itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, itu berarti dia udah sampai pada titik terendah bahwasanya ia merasa dirinya itu sudah sangat tidak berarti lagi. Please jangan seperti itu ya. Banyak kok kalian yang mengalami hal seperti kalian, nggak kalian sendiri. Dan hadirnya kami di sini sebagai tim creator dari yang ngebahas masalah aplikasi pinjaman online ini adalah untuk mensupport kalian yang memang sudah terjun ke dalam lingkaran ini. Kami ingin menyelamatkan jiwa kalian. Kami ingin memberikan arahan ataupun memberikan support kepada kalian bahwasanya semua permasalahan hidup yang ada di dunia ini nggak ada yang nggak punya solusi. Dan yang mengalami hal yang seperti kalian alami itu bukan cuma kalian sendiri. Yakinlah, ada banyak sekali di luaran sana, ada ribuan di luaran sana yang mengalami hal serupa. Hanya saja cara serta bentuknya aja yang berbeda-beda, dan kalian nggak pernah tahu, kita nggak pernah saling tahu ya seperti apa prosesnya, kita nggak pernah tahu. Cuman satu yang harus kalian ingat, bahwasanya kalian itu bukan satu-satunya orang yang terjebak, bukan satu-satunya orang yang sudah nyemplung atau terjebak di berpuluh-puluh aplikasi. Bukan hanya kalian sendiri kok, banyak sekali di Indonesia ini khususnya, banyak sekali, baik itu di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Riau, itu banyak sekali. Cuman ada yang bisa mengendalikan mental mereka, ada yang bisa mengendalikan emosi mereka, serta ada yang bisa memanage tingkat stres mereka sehingga mereka masih bisa menjalani keseharian, menjalani aktivitas dengan normal. Ya nggak mungkin juga ya setenang-tenang apapun, sekuat-kuat apapun mental diri seseorang, ketika memang ia sudah diteror habis-habisan, ditagih setiap hari bahkan setiap jam oleh DC, nggak mungkin dia nggak terganggu. Cuman mereka masih bisa memanage, mereka masih bisa mengendalikan tingkat stres mereka. Mereka masih bisa untuk menyatakan kepada diri mereka, menguatkan kepada diri mereka bahwasanya oke, ini masalah saya, dan
saya sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Jika saya sedang berusaha, maka pasti akan ada hasilnya. Kayak gitu aja ya. So buat ibu ini saya turut prihatin sekali dengan apa yang sudah ibu alami, dan saya sangat menyayangkan dengan adanya jebakan dari aplikasi pinjaman online ini, ibu sampai harus kehilangan pekerjaan. Sekarang dengan adanya hilang pekerjaan, dengan adanya mental yang down, apa yang harus kita lakukan lagi? Iya kan? Kita akan merasa semakin hari semakin terpuruk. So bangkit, come on, wake up, semangati diri kalian. Kalian itu berdiri di kaki kalian sendiri. Nggak ada yang bisa menopang tubuh kalian tuh kecuali kaki kalian sendiri. So bangun kembali, rakit masa depan, tentukan planningnya, dan jalani berlahan-lahan. Ketika kalian sudah berusaha, maka usaha tersebut pasti akan membuahkan hasil. Oke? Tetap semangat dimanapun kalian berada, seperti apapun kondisinya. Saya selalu menyatakan untuk tetap semangat, tetap kuat. Oke? Saya di sini selalu bersedia untuk menerima keluh kesah kalian. Di description box itu ada nomor WA saya. Silahkan kalian hubungi saya secara pribadi, bisa sharing sama saya, bisa tukar pikiran ataupun curhat sama saya. Silahkan dihubungin aja, saya on 24 jam. Saya selalu akan menjawab semua chat-chat yang masuk. Dan apabila memang menarik untuk kita bahas, kita angkat ke sebuah konten seperti ini, akan saya bahas. Oke? Dan dengan ketentuan nama, alamat, serta nomor kalian itu tetap akan saya rahasiakan. Oke, see you next video. Thank you for watching, teman.